Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah. Seringkali Anda bertanya, ketika Anda ingin berwirausaha, membeli rumah, mengenai kendaraan, mesin atau yang lainnya, Anda akan bertanya, dari mana saya mendapatkan uang? Modalnya dari mana saya dapat? Kalau saya tidak dibenarkan untuk menggunakan pinjaman dari bank yang menggunakan bunga, lalu dari mana lagi saya akan mendapatkan modal yang dapat saya gunakan untuk wirausaha atau membeli rumah atau yang lainnya. Seringkali Anda beranggap berarti pupuslah impian saya untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memiliki rumah impian, kendaraan yang saya harapkan atau mesin yang saya inginkan. Kalau tidak menggunakan pinjaman dari bank, lalu dari mana lagi? Pesimis. Seakan yang memiliki uang hanyalah bank. Seakan kalau tanpa bank, kiamatlah dunia Anda. Harapan Anda, cita-cita Anda ada di tangan para bankir. Harapan Anda hanya ada di belakang, cita-cita Anda hanya ada di belakang pintu perbankan. Tidak demikian. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah habis, tidak pernah tertutup. Pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana. Karenanya dinyatakan oleh banyak para pakar mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah pola pikir dan bukanlah uang. Kewirausahaan itu bukanlah keturunan, namun ialah bagaimana Anda memandang sebuah peluang sebagai peluang. Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya adalah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Namun karena tuntutan berhijrah di jalan Allah, meninggalkan kampung halamannya Mekah, tinggal di kota Madinah, maka beliau tinggalkan semua kekayaan dia di kota Mekah demi menyelamatkan imannya, demi dapat hidup berdampingan selalu bersama Rasulullah SAW. Sehingga ketika tiba di kota Madinah, beliau tidak memiliki kekayaan apapun. Beliau datang hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun strategi yang ditempuh Rasulullah SAW kala itu, beliau setiap dua orang sahabat, satu dari Muhajirin Ansar, satu dari Ansar, dipersaudarakan agar mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu. Kebetulan sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi yang kala itu memiliki harta yang melimpah, memiliki dua istri. Beliau mengatakan, wahai Abdurrahman, aku memiliki dua istri, kalau engkau mau akan aku ceraikan satu darinya, dan bila telah selesai masa iddahnya silahkan kau nikahi satu darinya. Aku memiliki harta, bila engkau mau akan aku bagi dua, silahkan engkau ambil separuhnya. Subhanallah, seorang pengusaha ulung Abdurrahman bin Auf menolak dua-duanya dan mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa fi malik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Namun satu saja permintaanku, dullanni ala suq, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Ketika Abdurrahman bin Auf tahu letak pasar, maka beliau segera, insting nalurinya sebagai seorang pengusaha berkobar. Nalurnya sebagai seorang pengusaha bersinar, ia datang ke pasar dengan tangan kosong. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa bekal apapun, namun berbekalkan dengan pola pikir, dengan hati yang besar, dengan kejelian dalam memandang peluang, kejelian dalam membangun relasi dan berkomunikasi sebagai seorang pengusaha ulung. Beliau yang datang ke pasar dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, di sore hari pulang telah membawa keuntungan berupa setakar susu kering, setakar gandum. Sehingga tidaklah berlalu beberapa hari dari kedatangan Abdurrahman bin Auf di kota Madinah, kecuali dia telah berhasil membeli emas sebesar 1 biji kurma. Dan kemudian dengan emas tersebut dia menikahi seorang gadis di kota Madinah. Memulai merintis, merajut suksesnya kembali yang telah beliau tinggalkan di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah mantan budak.
yang datang ke kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, datangan hampa, tidak memiliki modal, tidak memiliki keturunan. Dia adalah pendatang, dia adalah mantan tawanan perang, dia mantan budak. Namun karena instingnya sebagai seorang pengusaha, nalurinya dari seorang pengusaha, dia senantiasa jeli dan pandai memanfaatkan peluang. Akhirnya apa? Tidaklah lama dari tinggalnya dia di kota Mekah. Tidak selang berapa lama dari kedatangannya di kota Mekah, dia berhasil menjadi salah satu orang yang terkaya di kota Mekah. Sehingga ketika dia hijrah, dia sebelum berhijrah dia menimbun, dia menyembunyikan harta kekayaannya di Mekah agar suatu hari nanti bisa diambil kembali. Namun orang musyrikin Quraisy tentu tidak rela. Apa yang dilakukan? Mereka mengejar, membuntuti Abdurrahman Suhaib Ar-Rumi. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, engkau datang ke kota Madinah dalam kondisi su'luk lama lalak. Dalam kondisi tangan kosong, tidak memiliki harta sedikit pun. Dan sekarang akankah engkau meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah, berhijrah, membawa seluruh harta kekayaan yang engkau peroleh dari kota Mekah? Tidak, kami tidak akan merelakan itu. Kalau engkau pergi, silakan pergi tanpa membawa sedikit pun dari kekayaan yang engkau dapat di kota Mekah. Maka Suhaib Ar-Rumi sebagai seorang yang memiliki naluri, memiliki pola pikir, sudut pandang, cara pikir seorang pengusahawan. Apa yang dia lakukan? Demi imannya, dia relakan semua kekayaannya. Dia mengatakan, sudikah kalian wahai orang Quraisy, aku tunjukkan ke tempat aku menyembunyikan harta kekayaanku. Silahkan kalian ambil semua, dengan imbalan engkau bebaskan. Engkau biarkan aku melenggang pergi kota Madinah, berhijrah bersama Rasulullah SAW. Maka dia pergi ke kota Madinah dengan tangan hampa kembali. Namun subhanallah, tidaklah berlalu berapa lama kecuali Suhaib Ar-Rumi pun kembali memiliki, berhasil mendapatkan kekayaannya kembali. Sehingga Anda bila mulai muncul keinginan hasrat untuk menjadi seorang pengusaha, mengukir sukses melalui dunia usaha, jangan berpikir tentang modal. Janganlah menggantungkan impian Anda dengan keturunan. Namun benahilah cara pikir Anda. Jadilah orang yang memiliki mental baja, sehingga Anda walau tidak memiliki bekal apapun, Anda mampu bekerja, mampu mendapatkan penghasilan, mampu merintis sukses sebagai seorang pengusaha. Jadilah orang yang memiliki mata yang jeli, sehingga Anda bisa memandang, menemukan berbagai celah-celah usaha kewirausahaan. Janganlah hobi mengenakan kacamata kuda yang hanya bisa memandang apa yang ada di depan mata. Namun seorang pengusaha mampu memandang apa yang akan terjadi, apa yang diminati, apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dia bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Dengan demikian Anda bisa sukses sebagai seorang pengusaha. Urwah Al-Bariki adalah figur lain dari seorang pengusaha sukses. Betapa ia hanya berbekalkan dengan kemampuannya berkomunikasi, menjalin relasi dengan orang lain. Ia mampu mendapatkan keuntungan yang sangat fenomenal. Suatu hari Rasulullah SAW membuktikan akan keahlian Urwah Al-Bariki dalam berkomunikasi, membangun relasi dan bernegosiasi. Suatu hari ia diberi kepercayaan untuk membeli seekor kambing yang akan dijadikan sebagai hewan korban oleh Rasulullah SAW, yaitu sebesar 1 dinar. Ia dipercaya untuk membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Namun karena kepiawaian Urwah Al-Bariki dalam berkomunikasi, bernegosiasi, ia dengan berbekalkan 1 dinar mampu membeli 2 ekor kambing. Dan kembali dengan berbekalkan kemampuannya untuk bernegosiasi, berkomunikasi, ia menjual seekor kambing tadi yang telah dia beli dengan 1 dinar. Sehingga dia yang berangkat ke pasar bermodalkan 1 dinar, ia kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa seekor kambing dan 1 uang dinar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, khudh dirham dinaraka wa udhiyatak. Ya Rasulullah, inilah uang dinar yang telah engkau berikan kepadaku, dan ini hewan korban yang engkau inginkan. Rasulullah SAW senang dengan kemahiran, keahlian dan kepiawaian Urwah Al-Bariki dalam berkomunikasi. Ia berdagang dengan berbekalkan kepiawaian dalam berkomunikasi, bernegosiasi. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik lahu fi safqati yadih. Ya Allah, berkailah setiap transaksi Urwah Al-Bariki.
Sehingga disebutkan dalam riwayat dalam biografi Urwal Bariki, andailah Urwal Bariki bila barang dagangannya telah habis, andailah dia itu menggenggam segenggam debu, kemudian dia tawarkan, kemudian dia jual berkat kepiawaiannya dalam bernegosiasi menawarkan, niscaya dia mendapatkan keuntungan dari segenggam debu tersebut. Karena untuk menjadi seorang pengusaha, jangan hanya berpikir harus ada modal. Dan kalau modal itu hanya dari perbankan yang harus dengan riba, maka Anda jalankan dengan konsekuensi membayar riba demi semuanya, demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha. Dunia usaha bukanlah dunia orang malas. Dunia usaha bukanlah dunianya orang yang manja, yang hanya bisa mengandalkan ayah, bapak, teman, sahabat, berilah saya, berilah modal. Tidak. Dunia usaha adalah dunia orang yang cerdas, dunia orang-orang yang jeli memandang peluang, dunia orang yang pantang menyerah, gigih, ulet, dan dunia orang yang terus mau belajar dan terus belajar. Karenanya belajarlah bagaimana Anda bernegosiasi, berkomunikasi, bagaimana Anda membangun relasi, bagaimana Anda membangun kepercayaan, sehingga kalaupun Anda tidak memiliki modal, Anda tidak memiliki dana yang cukup, berbekalkan dengan kepiawaian Anda bernegosiasi, berkomunikasi, kemampuan Anda dalam membangun relasi, kepercayaan orang kepada Anda, amanah Anda akan mampu membangun dinasti sukses bisnis Anda, akan mampu membangun kerajaan bisnis Anda, bukan hanya kecil namun besar, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia hanya berbekalkan dengan tangan hampa, namun dia tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia kecuali Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu orang terkaya di kota Madinah. Beliau datang dengan tangan hampa, namun kepiawaiannya dalam berniaga, semangatnya, nalurinya sebagai seorang pengusaha mampu menjadikan dia melampaui kebanyakan tuan-tuan tanah yang ada di kota Madinah kala itu. Sehingga tidaklah berlalu sekitar 10 tahun kecuali Abdurrahman bin Auf telah menjadi orang yang terkaya di kota Madinah. Semoga kata-kata singkat sederhana ini memotivasi Anda merubah sudut pandang Anda tentang kewirausahaan, sehingga Anda terus belajar, mampu bagaimana Anda menajamkan pandangan Anda sehingga mampu melihat, menerawang peluang usaha. Sebagaimana Anda juga terdorong untuk belajar bagaimana berkomunikasi, membangun relasi, dan bagaimana Anda bernegosiasi yang baik sehingga Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi Anda untuk bisa membangun amanah kepercayaan. Dengan berbekalkan kepercayaan orang, percayalah Anda mampu membangun sukses dalam berniaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.